Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas pendidikan agama Islam oleh dosen pembimbing Bapak Arif Nasrullah. Tema tugas kali ini yaitu syarat rukun wudhu dan sholat dan hal-hal yang dapat membatalkannya menurut imam 4 mazhab. Yang pertama yaitu rukun wudhu. Menurut Imam Hanafi, ada 4 rukun wudhu. 1. Membasuh wajah dari awal rambut yang berbatasan dengan dahi hingga bagian bawah dagu. Yang kedua, membasuh tangan dari ujung jari tangan hingga sikut. Yang ketiga, membasuh kaki dari mata kaki sampai bagian bawah kaki. Dan yang terakhir yaitu membasuh kepala, yaitu seperempat bagian kepala baik pria maupun wanita. Menurut Imam Maliki, rukun wudhu diawali dengan niat. Selanjutnya, membasuh wajah, batasannya sama dengan mazhab Hanafi. Membasuh rambut kepala dari batasan rambut dengan dahu sampai bagian belakang kepala. Membasuh kedua kaki. Mualah, yaitu bergegas mengusap bagian wudhu yang lain. Dan yang terakhir yaitu menggosok bagian wudhu dan mengalirkan air ke anggota wudhu. Selanjutnya yaitu menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, rukun wudhu diawali dengan niat. Yang kedua, membasuh wajah, batasannya sama dengan mazhab Hanafi, hanya saja diwajibkan membasuh bagian jenggot. Yang ketiga, membasuh kedua tangan, batasannya sama dengan mazhab Hanafi, hanya saja diwajibkan menghilangkan kotoran di bawah kuku. Yang keempat, mengusap rambut kepala. Menurut Imam Asy-Syafi'i, jika mengusap sebagian banyak atau kecil rambut kepala, maka sah wudhunya. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki, yaitu dari mata kaki sampai bagian bawah kaki. Dan yang terakhir yaitu tertib, yaitu wudhu secara berurutan. Selanjutnya yaitu menurut Imam Hambali. Menurut Imam Hambali, rukun wudhu yang pertama diawali dengan membasuh wajah. Kedua, membasuh kedua tangan sampai sama dengan mazhab lain. Yang ketiga, mengusap seluruh bagian rambut di kepala, termasuk kedua telinga. Yang keempat, membasuh kaki. Kelima, tertib, yaitu melakukan rangkaian wudhu dengan berurutan. Dan yang terakhir yaitu mualah, yaitu bersegera membasuh bagian wudhu yang lain sebelum bagian yang sudah dibasuh menjadi kering. Selanjutnya yaitu syarat wudhu. Syarat wudhu dibagi menjadi 2, yaitu syarat wajib wudhu dan syarat sah wudhu. Syarat sah wudhu. Syarat wajib wudhu yang pertama diawali dengan berakal. Orang yang gila tidak wajib dan tidak sah wudhunya. Wudhu juga tidak diwajibkan bagi orang yang tidur dan orang yang pelupa. Pendapat ini menurut jumhur ulama selain mazhab Hanafi. Yang kedua yaitu balik. Wudhu tidak diwajibkan kepada anak-anak dan tidak sah terkecuali dari seorang yang mumayyiz. Yang ketiga yaitu Islam. Islam adalah syarat wajib menurut ulama mazhab Hanafi. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, yaitu Islam merupakan syarat sah. Hal ini berdasarkan ketetapan mereka bahwa orang kafir yang diperintahkan melakukan hukum-hukum syariah. Yang keempat, mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi. Wudhu tidak diwajibkan kepada orang yang tidak menggunakan air yang suci. Ia juga tidak diwajibkan kepada orang yang tidak memiliki air dan debu. Yang kelima yaitu hadas, yaitu orang yang dalam keadaan memiliki wudhu tidak diwajibkan mengulangi wudhu, yaitu berwudhu atas wudhu yang belum batal. Dan yang keenam yaitu suci dari haid dan nifas, yaitu ketika seorang wanita berhenti dari keduanya menurut pandangan syara. Oleh karena itu, wudhu tidak diwajibkan bagi perempuan yang sedang haid atau nifas. Dan yang terakhir yaitu waktu yang sempit. Hal ini ditunjukkan kepada seorang mukallaf dalam waktu yang sempit, yaitu pada akhir waktu, dan dalam waktu yang panjang, yaitu pada permulaan waktu. Maka wudhu tidak diwajibkan pada waktu yang panjang, akan tetapi ia diwajibkan ketika waktu sempit. Syarat wudhu yang kedua yaitu syarat sah wudhu. Menurut ulama mazhab Hanafi, wudhu dapat dianggap sah dengan adanya 3 syarat. Adapun menurut jumhur ulama,
Wudhu dapat dianggap sah dengan 4 syarat. Adapun 4 syarat wudhu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meratakan air suci ke atas kulit, yaitu meratakan air ke seluruh anggota yang wajib dibasuh, hingga tidak ada bagian yang tertinggal. Berdasarkan syarat ini, menurut jumhur ulama kecuali mazhab Maliki, maka diwajibkan bagi seseorang untuk menggerakkan cincin yang dipakai, agar air dapat mengenai kulit di bawah cincin tersebut. Yang kedua yaitu menghilangi apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Maksudnya di sini yaitu tidak terdapat suatu penghalang yang menghalangi air sampai ke kulit, seperti lemak, minyak, dan termasuk juga kotoran mata, dawat Cina yang liat, dan cat kuku bagi perempuan. Yang ketiga yaitu tidak terdapat perkara-perkara yang menafikan wudhu atau berhentinya perkara yang membatalkan wudhu. Misalnya nipas, air kencing ketika sedang wudhu, maka wudhunya batal atau tidak sah. Dan yang terakhir yaitu masuk waktu tayamum menurut mazhur ulama kecuali mazhab Hanafi. Menurut pendapat ulama selain ulama mazhab Syafi'i, ia juga diisyaratkan bagi orang yang memiliki hadas yang berketerusan seperti orang yang mengidap penyakit beser atau selalu kencing. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan wudhu menurut imam 4 mazhab, yang pertama yaitu keluar sesuatu dari jalan depan atau belakang, atau kubur dan dubur. Sesuatu yang keluar dari salah satu jalan di antara dua jalan tersebut seperti kencing, kotoran, angin, mani, mazi, wazi, darah dan nanah, dan lain-lain. Para fuqaha dan kaum muslim sepakat bahwa keluar kencing, tinja, angin dari dua jalan itu dapat membatalkan wudhu. Keluarnya ulat, batu kecil, darah dan nanah dari kedua jalan tersebut juga dapat membatalkan wudhu, menurut Imam As-Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Menurut Imam Maliki, tidak sampai membatalkan wudhu kalau semua itu tumbuh dari dalam perut. Mazi dan wazi dapat membatalkan wudhu menurut Imam 4 mazhab. Mani juga dapat membatalkan wudhu menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali. Sedangkan Syafi'i, mani tidak membatalkan wudhu. Menurut Imamiyah, keluar mani itu hanya diwajibkan mandi, bukan diwajibkan untuk berwudu. Mengenai masalah keluarnya najis tersebut terdapat ikhtilaf. Pendapat pertama, apabila najis itu keluar dari bukan dua jalan, maka tidak membatalkan wudu, menurut Imam Maliki, Syafi'i, dan lain-lain. Pendapat ini dikuatkan dengan dalil hadis dan pendapat-pendapat sahabat. Pendapat kedua, bahwa keluar najis selain dari dua jalan juga membatalkan wudu, menurut mazhab Hanafi, Hambali, dan lain-lain. Hal ini dikuatkan dengan dalil riwayat dari para sahabat dan kias. Yang kedua yaitu bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan bukan muhrim. Menurut Imam Hambali, persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan membatalkan wudu apabila persentuhan kulit disertai syahwat dan tanpa hijab. Menurut Imam Maliki, menambahkan bahwa ciuman kehormatan tidak membatalkan wudu. Menurut Imam Syafi'i, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu apabila keduanya sudah dewasa, bukan muhrimnya dan tanpa hijab. Menurut Imam Hanafi, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan sama sekali tidak membatalkan wudu. Wudu itu tidak batal terkecuali dengan menyentuh, yang sentuhan itu dapat menimbulkan reaksi pada kemaluan. Menurut Zahiri, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudu, baik dengan muhrim atau lainnya sesama dewasa, anak kecil, dengan syahwat dan tidak, hanya dikecualikan dalam keadaan tidak sengaja. Yang ketiga yaitu hilangnya akal, seperti gila, pingsan, dan tidur. Menurut Imam Hanafi, kalau orang yang punya wudu itu tidur dengan keadaan terlentang atau bertelungkup pada salah satu pahanya, maka wudunya menjadi batal. Tapi kalau tidak duduk, berdiri, ruku atau sujud, maka wudunya tidak batal. Barang siapa yang tidur pada waktu sholat dan keadaannya masih tetap pada posisi seperti sholat, maka wudunya tidak batal, walaupun tidur sampai lama. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, kalau anusnya tetap dari tempat duduknya, seperti mulut botol yang tertutup, maka tidur yang demikian itu tidak sampai membatalkan wudu. Tapi bila tidak, maka batalah wudunya. Sedangkan menurut Imam Maliki,
Membedakan antara tidur ringan dengan tidur berat. Kalau tidur ringan tidak membatalkan wudhu. Begitu juga kalau tidur berat dan waktunya hanya sebentar serta anusnya tertutup. Kalau tidur berat dan waktunya panjang, ia dapat membatalkan wudhu, baik anusnya tertutup maupun terbuka. Yang keempat yaitu muntah. Menurut Imam Hambali, ia dapat membatalkan wudhu secara mutlak, tapi menurut Hanafi, ia dapat membatalkan wudhu kalau sampai memenuhi mulutnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Imam Yah dan Maliki, ia tidak membatalkan wudhu. Yang terakhir yaitu tertawa. Tertawa itu dapat membatalkan sholat, menurut kesepakatan semua kaum muslim, tetapi tidak membatalkan wudhunya ketika waktu sholat, walaupun di luarnya kecuali menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, itu tidak membatalkan wudhu kalau ketawanya itu tidak sampai terbahak-bahak di dalam sholat, tetapi di luar sholat ia tidak membatalkan wudhu. Rukun sholat. Adapun rukun sholat menurut imam mazhab. Yang pertama menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, rukun sholat ada 6. Yang pertama diawali dengan takbiratul ihram. Yang kedua berdiri. Yang ketiga membaca Al-Fatihah. Yang keempat ruku, yang kelima sujud, dan yang keenam yaitu duduk tasyahud akhir. Sedangkan menurut Imam Mazhab Maliki, rukun sholat ada 13. Rukun sholat diawali dengan niat. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam i'tidal. Yang ketujuh sujud. Kedelapan duduk antara dua sujud. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca salawat Nabi. 12. Salam, dan yang terakhir yaitu tertib. Menurut mazhab Syafi'i, rukun sholat juga ada 13. Yang pertama yaitu diawali dengan niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Berdiri. 4. Membaca Al-Fatihah. 5. Ruku. 6. I'tidal. 7. Sujud. 8. Duduk antara dua sujud. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat Nabi. 12. Salam, dan 13. Tertib. Sedangkan menurut Imam Mazhab Hambali, rukun sholat juga ada 13. Yang pertama diawali dengan takbiratul ihram. Kedua berdiri. Ketiga membaca Al-Fatihah. Keempat ruku. Kelima i'tidal. Keenam sujud. 7. Duduk antara dua sujud. 8. Duduk tasyahud akhir. 9. Membaca tasyahud akhir. 10. Membaca salawat Nabi. 11. Salam. 12. Tertib, dan yang terakhir ke-13 yaitu tumaninah. Adapun syarat sah sholat. Yang pertama, suci tempat sholatnya. Ini menurut semua imam mazhab, yaitu Imam Maliki, Hambali, Hanafi, dan Syafi'i. 2. Menutup aurat dari pandangan hukumnya wajib dan bahwa ia merupakan syarat sah sholat. Menurut Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. 3. Mereka sepakat bahwa sucinya pakaian orang yang sholat merupakan syarat sah sholat. 4. Mereka sepakat bahwa sucinya dari hadas merupakan syarat sah sholat. 5. Mereka sepakat bahwa sucinya badan dari najis merupakan syarat sah sholat. 6. Mereka sepakat bahwa mengetahui masuknya waktu sholat atau munculnya dengan kuat bahwa waktu sholat telah masuk merupakan syarat sah sholat, kecuali menurut Imam Maliki yang mengatakan bahwa syarat sahnya sholat menurutnya adalah mengetahui masuknya waktu, sedangkan dugaan kuat menurut bukan syarat sah sholat. Selanjutnya yaitu mereka sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah sholat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya juga mereka sepakat bahwa orang yang mukmin atau menetap di suatu negeri tidak boleh menunaikan sholat sunnah dengan menghadap selain kiblat, baik ketika sedang naik kendaraan maupun ketika sedang jalan kaki. Selanjutnya mereka juga sepakat bahwa apabila posisi kiblat tidak jelas, lalu seorang berijtihad untuk menentukan arah kiblat dan benar, maka dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Selanjutnya mereka sepakat bahwa apabila seseorang sholat dengan menghadap ke arah tertentu
yang diduga arah kiblat, berdasarkan ijtihad lalu ternyata ijtihadnya salah, maka dia tidak perlu mengulangi sholatnya, kecuali menurut salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i yang baru bahwa dia harus mengulang sholatnya. Mereka juga sepakat bahwa boleh menunaikan sholat sunnah di atas kendaraan, termasuk sholat sunat rawatib dengan menghadap ke arah mana saja kendaraan tersebut seperti onta dan lain sebagainya, menghadap bila perjalanannya jauh. Selanjutnya yaitu yang terakhir, mereka berbeda pendapat tentang perjalanan jarak dekat. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Hambali berkata hukumnya dibolehkan, sedangkan menurut Imam Maliki berkata tidak boleh kecuali dalam perjalanan jarak jauh. Sedangkan menurut Imam Hanafi dalam hal ini ada dua riwayat. Pertama seperti mazhab Maliki dan yang kedua yaitu hukumnya dibolehkan di luar daerahnya meskipun dia tidak berniat melakukan perjalanan. Mereka sepakat bahwa sholat sunnah di dalam Ka'bah hukumnya sah. Mereka juga berbeda pendapat tentang sholat di tanah hasil rampasan atau dengan memakai pakaian hasil rampasan. Mereka mengatakan selain Ahmad hukumnya sah meskipun hal tersebut buruk. Ahmad berkata dalam riwayat yang masyhur darinya, sholatnya tidak sah. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan sholat, yang pertama itu hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kedua, kejatuhan najis, kecuali jika najisnya itu langsung dibuang. Tiga, aurat terbuka, kecuali bila langsung ditutup, baik terbuka karena lalai maupun tertiup angin. Empat, berbicara dengan dua huruf atau satu huruf yang bisa dipahami. Maksudnya di sini berbicara yang dimaksud dalam hal ini adalah berbicara selain bacaan sholat, doa, dan zikir. Yang kelima yaitu sengaja melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Maksudnya semua hal yang dapat membatalkan puasa juga dapat membatalkan sholat jika dilakukan secara sengaja, kecuali makan banyak. Walaupun dilakukan tanpa kesengajaan, hal itu tetap membatalkan sholat. 6. Makan banyak sekalipun dalam keadaan lupa. 7. 3 kali bergerak secara berturut-turut walaupun dalam keadaan lupa, dan itu merupakan gerakan yang tidak ada dalam sholat. Yang ke-8, melompat dan memukul yang terlalu keras. 9. Ketinggalan imam dengan rukun fil tanpa adanya uzur. 10. Niat membatalkan sholat. 11. Mengandalkan sesuatu dengan batalnya sholat. Contohnya, jika turun hujan akan membatalkan sholat. Yang ke-12 dan yang terakhir yaitu ragu-ragu dalam membatalkan sholat. Mungkin hanya ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.